Selanjutnya, ini adalah cara yang ketiga dengan menggunakan coding yang sangat saya sarankan untuk menentukan rata-rata. Cara yang ketiga dengan menggunakan coding yaitu X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FICI per sigma FI dikalikan dengan P. Ini ya rumusnya cara yang ketiga. XS ini adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara. XS ini adalah rata-rata sementara. Kemudian F itu frekuensi, kemudian CI ini adalah coding. Nah, nanti kita mencari ini ya, coding. Kemudian P-nya ini adalah panjang interval, panjang kelas atau interval kelas. P-nya ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan di sini nilai tengah, menentukan nilai tengah ya, menentukan nilai tengah atau apa? XI, boleh XI atau NT, tapi dari tadi kan kita pakai XI ya atau NT. Kemudian yang kedua menentukan sama seperti yang kedua, menentukan rata-rata sementara. Menentukan rata-rata sementara. XS ya di sini. Bagaimana caranya mencari XI atau NT dengan jumlah frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar. Nih, dengan jumlah frekuensi terbesar. Kemudian yang ketiga, menentukan CI. Bagaimana caranya menentukan CI? Caranya yaitu nilai tengah ya, nilai tengah atau XI ya, XI atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Dengan frekuensi terbesar sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jika ke atas bernilai negatif. Bernilai negatif. Ini bisa negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini di atasnya kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Kemudian jika ke bawah bernilai positif. Bernilai positif. Ini ya. Pengkodeannya 1, 2, dan seterusnya. Nah, sampai kelas itu selesai. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas kalian bisa menghitung dengan jari tangan atau bisa dengan rumus. P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah plus 1. Ini hanya untuk hitungnya satu kelas saja ya. Jangan, nanti setiap kelas akan sama intervalnya. Jadi salah satu saja. Kemudian yang kelima, mengalihkan di sini adalah FICI. Nanti kalikan FICI.
Kemudian yang keenam, menjumlahkan di sini adalah FICI, sigma ya, menjumlahkan. Kemudian yang ketujuh, memasukkan rumus. Maka kita lanjutkan langkahnya di sini dengan soal yang sama. Apakah nilainya sama? Nilai sini adalah frekuensi F ya, ini lambangnya frekuensi ini. Kemudian XI nilai tengah. Kemudian coding di sini, coding I, kemudian di sini adalah FICI. Sini. Nah, nilainya 5059. Kemudian 6069, 7079, 8089, 9099. Frekuensinya 5, 8, 11, 4, 2. Nilai tengahnya rumusnya ya, batas atas tambah batas bawah dibagi 2 tetap 54,5. Untuk memudahkan langsung ditambahkan apa? Rumusnya panjang kelas tadi. Ini bisa 59 kurangi 50 adalah 9 ditambah 1 berarti 10. Kemudian dijumlahkan 64,5, 74,5, 84,5 dan 94,5. Kemudian menentukan CI-nya. Sebelum menentukan CI, kita menentukan apa dulu? Rata-rata sementara. Rata-rata sementara yang mana? Nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Nah, ini jadi rata-rata sementara. Nah, kemudian kita menentukan CI. Nilai tengah dengan frekuensi terbesar kita jadikan 0. Nah, ini kita jadikan 0. Sudah? Dipahami dulu. Nilai tengah dengan frekuensi terbesar adalah 0. Jika ke atas bernilai negatif, berarti atasnya kelasnya ini. Berarti berapa? Negatif 1, negatif 2. Kemudian yang ke bawah bernilai positif 1, 2. Kalian pasti akan tanya, bagaimana kalau nilai tengah frekuensinya ada di bawah? Maka di sini dari 0 ini negatif, 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 negatif. Itu ya, kalau dari atas berarti sininya 0 dengan frekuensi terbesar, ininya 1, 2, 3, 4. Itu kalau ada soal seperti itu ya. Bagaimana lagi kalau frekuensinya yang terbanyak itu double, diambil salah satu. Ya, diambil salah satu. Untuk FICI 5 kali negatif 2, kita kalikan ya, ini adalah negatif 10 min 8 0 4 4. Maka di sini ketemu negatif 10. Ya, di sini ada negatif 10. Kemudian tadi jumlah frekuensinya adalah 30. Maka rata-rata rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah sigma FICI per sigma FI dikalikan panjang kelas. Ini langkah yang ketiga ya, cara yang ketiga. Rata-rata sementaranya 74,5. Ini negatif 10 per totalnya 30 ditambah ya. Kemudian kalikan panjang intervalnya 10. 74,5 ini kita coret, berarti dikurangi 10 per 3. 74,5 dikurangi 3,34. Maka jawabannya adalah 71,166. Ternyata sama ya. Dari cara 1, cara 2, ini cara yang pertama
hasilnya sama 71,166. Cara yang kedua pun hasilnya sama 71,166. Cara ketiga pun juga sama 71,166. Tapi saya lebih menyarankan kalian untuk menggunakan coding ya, karena selain menghemat waktu juga lebih akurat. Terima kasih. Jika kalian masih belum paham menentukan rata-rata, silakan japri saya secara pribadi.